Salam sejahtera, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Bapa di dalam surga beserta kita semuanya, melingkupi kehidupan kita, keluarga masing-masing, pekerjaan kita diberkati, masa depan, pendidikan anak-anak, semua yang baik dari Tuhan nyata dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama kembali dalam ibadah kebaktian keluarga Gereja Baptis Indonesia Teopani Temanggung. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengawali dengan doa, biar kebenaran firman malam ini sungguh dapat memberkati kita, menolong kita untuk mengerti akan kehendak Tuhan, dan semakin dimampukan untuk mengerjakannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, kami sungguh menikmati anugerah, kebaikan dan juga rahmat yang besar dari Tuhan. Kami bersyukur dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa dan juga berkat-berkat rohani maupun juga jasmani yang Tuhan sediakan, sehingga hari demi hari kami dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita, menjalani hidup dengan kekuatan daripada Tuhan, dan tentunya damai yang daripada Engkau. Bapa di dalam surga, berkati kami malam ini, biarlah kebenaran firman menolong kami untuk boleh semakin mengerti akan maksud Tuhan, dan kami boleh semakin dekat dengan firman-Mu, semakin bertumbuh di dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah malam ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membuka dari Amsal pasal 19. Amsal pasal 19 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Amsal pasal 19 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Mari kita bersama-sama membuka, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernah enggak Bapak Ibu Saudara sudah membuat rancangan rencana yang begitu sangat rapi, rancangan yang sangat baik sekali, ingin melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu, bisa dalam keluarga maupun juga dalam pekerjaan, dalam sekolah kita, dalam perkuliahan, ataupun juga dalam apapun. Kita sudah mempersiapkan rencana-rencana yang rapi, rancangan-rancangan apa yang akan kita kerjakan, sehingga apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau akan tercapai. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah kita menjalani, setelah kita mengerjakan, ternyata apa yang sudah kita tata dengan sedemikian, apa yang sudah kita rencanakan dengan sedemikian rapi, tidak berhasil. Ada banyak hal di depan yang kemudian terjadi, yang membuat semuanya buyar, membuat semuanya berantakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita boleh diajak untuk merenung. Malam hari ini kita boleh diajak untuk mengevaluasi diri kita.
Apakah dalam setiap rencana itu, apakah dalam setiap rancangan itu, apakah dalam setiap hal yang kita sedang atau sudah lakukan itu, melalui setiap rancangan rencana yang begitu tertata, rapi, dan baik itu, ada Tuhan di dalamnya? Apakah Tuhan yang ada di depan, yang menuntun saya dan saudara untuk mengerjakannya, yang memimpin saya dan saudara untuk mengerjakan, melakukannya? Karena firman Tuhan mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apakah sebelum kita mengerjakan atau bahkan sebelum kita membuat rencana maupun juga rancangan-rancangan itu, yang sedemikian rapinya itu, yang sedemikian tertatanya itu, kita sudah mempercayakan, menyerahkan, melibatkan, meminta Tuhan yang tolong kita untuk dapat membuat rencana, rancangan yang sebagaimana yang Dia kehendaki. Bukan hanya rapi, bukan hanya tertata, tetapi seperti yang Tuhan kehendaki. Apakah kita melibatkan Dia? Setelah kita melakukan atau membuat rencana-rencana itu, apakah kemudian kita terus melibatkan Tuhan? Bahkan Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menuntun kita. Ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Di awal kita begitu luar biasa melibatkan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya, kemudian kita mulai menaruh Tuhan di belakang, kita mulai meninggalkan Tuhan, kita mulai mengabaikan Tuhan, karena kita mulai sibuk dengan apa yang harus kita kerjakan demi mencapai rencana itu. Kita tidak lagi punya waktu, kita tidak punya lagi keintiman dengan Tuhan, meminta hikmat, bertanya kepada Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena kemarin dalam KKR doa yang saya ikuti hari Selasa, ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada pembicara, "Pak, saya itu pengennya setiap waktu itu berdoa, setiap malam itu berdoa. Tetapi kadang tubuh ini sudah sangat lelah. Manakala saya mulai berdoa, lelah itu kemudian membawa saya kepada kesunyian, kesenyapan yang membuat saya akhirnya tertidur." Karena semakin banyak kegiatan, semakin banyak yang dilakukan, semakin banyak yang dikerjakan untuk dapat mencapai apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dirancangkan. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara juga melakukan hal yang sama? Awalnya kita begitu luar biasa datang kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong, memimpin, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi begitu kita mulai mengerjakan, kita sibuk, kita mulai melakukan ini dan itu, kemudian kita mulai dan akhirnya mengabaikan pimpinan Tuhan. Tidak lagi melibatkan Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkanlah nasihat Tuhan melalui firman-Nya, melalui keintiman dengan Dia, dengan kesungguhan hati membangun persekutuan, saat teduh mencari kehendak Tuhan, supaya firman Tuhan katakan engkau menjadi bijak di masa depan. Setiap langkahmu, setiap apa yang akan kau lakukan, apa yang menjadi keputusanmu, itu semuanya adalah berasal dari tuntunan Tuhan. Mazmur 106 ayat 130 mengatakan, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Itulah mengapa bangsa Israel seringkali gagal. Awalnya mereka sungguh datang kepada Tuhan, tetapi kemudian ketika mereka mulai mengerjakan, mereka tidak meminta nasihat dari Tuhan. Dan Mazmur 78 ayat 7 mengingatkan supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan
tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Menaruh kepercayaan kepada Allah bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tetapi nanti sampai di akhir, sampai kemudian saya dan Bapak Ibu Saudara kita mencapai apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita sudah rancangkan. Kita tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kita tetap menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Maka mari Bapak Ibu Saudara, taruhlah rencanamu, taruhlah rancanganmu ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah itu semuanya ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Itu seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan. Maka ketika itu terhisap ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan, maka segala sesuatunya oleh karena Tuhan tidak ada yang gagal. Karena rencana Tuhan tak ada yang akan gagal. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita boleh terus diingatkan betapa pentingnya kita menyerahkan setiap rencana rancangan apapun itu kepada Tuhan. 1 jam 30 menit bersama dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari, itu akan menentukan masa depanmu di kemudian hari. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan pikiranmu, jangan mengandalkan kecerdasanmu, jangan mengandalkan apa yang ada padamu, tetapi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka engkau pasti akan berhasil seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kerinduan hati Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan sudah persiapkan bagimu, yang bahkan bisa jauh melampaui apa yang kita rencanakan, jauh lebih besar dari apa yang kita rancangkan. Itu Tuhan berikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh menaruh hidupnya, menaruh rencananya, menaruh rancangannya, menaruh setiap hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ingat Kaleb, ingat Yosua, mereka terus ada di dalam Tuhan dan mereka mendapatkan jauh dari apa yang mereka pikirkan. Biarlah firman Tuhan malam ini boleh terus mengingatkan kita agar kita boleh tetap ada di dalam pimpinan penyertaan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Segala puji dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Setiap waktu Tuhan mengingatkan kepada kami melalui kebenaran firman, betapa pentingnya kami terus ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Mempercayakan hidup kami, mempercayakan rencana dan rancangan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana kami boleh terus ada di dalam Tuhan dan Tuhan boleh terus menolong dan menuntun hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, diberkatilah hidup kami oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita.